tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must have on a beat, bro. Balai Penyuluhan Pertanian di Bandar Lampung. Suasana hangat. Para petani duduk bersama dan para penyuluh berdiri di depan membawa bahan demonstrasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menghadiri acara penyuluhan pada pagi hari ini. Baik, topik kita pagi hari ini adalah cara membuat dan cara menggunakan pestisida nabati dari bahan-bahan alami, yaitu ada cabai Jawa, daun sirih, dan serai wangi. Pestisida dari tumbuhan ya Pak, jadi tidak pakai bahan kimia. Betul Bu, itu pestisida yang alami nabati dari bahan-bahan alami. Jadi ramah lingkungan dan bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita. Suasana berubah menjadi sedikit tegang. Beberapa peserta menjadi khawatir terhadap penyuluh. Terus terang nih ya Pak, saya itu pernah pakai pesnap dari bawang putih, cuman kayaknya hamanya itu banyak deh. Kayaknya percuma nggak sih pakai pesnap itu? Iya Pak, kamu malah justru kabut kalau hasil panennya menurun kan Bu? Wah, percuma kita buat effort kayak gitu Pak. Capek. Saya paham dengan kekhawatiran Bapak dan Ibu, maka sebab dari itu kita diskusikan bersama-sama supaya mendapatkan solusinya bersama-sama. Oke, jadi profesional dalam penyuluhan itu, kita menjawab keluh kesah dari Bapak Ibu berdasarkan pengalaman dan data-data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Penyuluh menjelaskan sambil menunjukkan bahan dan proses pembuatan pestisida nabati. Baik, pestisida nabati itu bekerjanya berbeda dengan pestisida kimia. Pestisida nabati bekerja dengan cara mengganggu sistem saraf sehingga mengusir serangga, bukan langsung membunuh seperti pestisida kimia. Memang efeknya lebih lambat daripada pestisida kimia, tapi sangat ramah lingkungan dan aman serta tidak meninggalkan residu baik bagi lingkungan maupun bagi petani itu sendiri. Tapi nih ya Bu, kalau misalnya kita pakai pesnap, keburu matilah tanaman kita Bu. Punya saya juga ya Bu, tetap mati tuh tanamannya. Punya saya malah nggak berpengaruh Bu, enak pakai kimia, langsung cus. Nah, maka sebab dari itu Bapak Ibu, pentingnya kita belajar untuk pengaplikasian pestisida nabati ini. Karena pestisida nabati itu gampang luntur, makanya kita harus belajar berapa hari sih pestisida itu harus diaplikasikan kembali. Biasanya pestisida nabati itu diaplikasikan 3-5 hari agar dia itu tetap bisa membunuh hama dan penyakit yang ada di lahan Bapak Ibu. Nah, kita nanti bersama langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi tanaman Bapak Ibu dan akan membantu mengatasi kendala tersebut. Diskusi semakin terbuka. Penyuluh menunjukkan sikap tenang dan etis. Berarti Bapak tidak memaksa kami untuk langsung beralih dari kimia ke nabati ya? Tidak Bu, etika profesi penyuluh itu menuntut kami untuk tetap menghormati keputusan dari Bapak dan Ibu. Nah, tugas kami itu hanya untuk mengedukasi dan mendampingi Bapak dan Ibu. Untuk selebihnya, apabila mau diterapkan di lahan atau tidak, itu tergantung dengan kondisi lahan Bapak dan Ibu masing-masing. Ya. Baik, sekarang saya mengerti Pak Bu. Jika pestisida nabati tidak hanya campuran dalam tanaman, tetapi juga ada cara kerjanya. Penyuluh dan peserta bersama-sama mencoba menyemprotkan pestisida nabati di tanaman petani. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menjelang siang, alangkah baiknya kita memulai pembuatan pestisida pada siang hari ini. Yang pertama, bahan yang kita gunakan adalah serai wangi. Ini ada daun sirih dan ada cabai Jawa. Bahan-bahan tersebut akan kita haluskan dan akan kita masukkan ke dalam tong. Kemudian akan kita fermentasikan selama 2-3 hari. Nah, karena kita hari ini akan langsung meninjau di lahan dan ini masih membutuhkan waktu 1-2 hari, kita sudah membawakan sampel. Jadi hari ini kita bisa langsung turun ke lahan dan langsung mengaplikasikan pestisida nabati tersebut ke lahan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya hasilnya bagus, saya mau nyoba di lahan saya nanti Bu. Setelah kegiatan, semua peserta lebih antusias dan ingin berdiskusi kembali.
Bapak Ibu, jadi dosis aplikasi pestisida nabati bisa kita gunakan itu 250 ml per liter. Jadi di sini kan kita cuma nyoba, jadi kita pakai sprayer yang kecil dulu. Nanti ketika Bapak dan Ibu mengaplikasikan, bisa menggunakan sprayer yang lebih besar, misalnya yang ukuran 16 liter. Ini ya Bapak Ibu ya yang kenaan ulet ya. Iya Pak. Nah, coba kita sekarang kita semprot pakai pestisida nabati ini. Besok coba Ibu cek ya, apakah masih ada uletnya apa enggak ya Bu. Bu. Aplikasinya harus rata ya Bu, biar semuanya terkena. Karena ini kan nabati. Kalau kimia kan dikit aja dia udah mati Bu. Kalau besok hasilnya bagus, saya janji mau nyoba di lahan saya sendiri. Baik Bapak Ibu, keprofesionalan dalam penyuluhan adalah bertanggung jawab, terbuka, dan selalu mendampingi Bapak Ibu ketika melakukan pengaplikasian atau pembuatan apapun itu. Kami tidak hanya memberikan teori Bapak Ibu, tapi kita juga mendampingi sampai hasilnya itu terlihat. Terima kasih ya Pak, Bu kita jadi lebih paham apa itu PESNA. Pak Pur, Oh Ibu, sehat Bu? alhamdulillah. Oh iya. Gimana Bu? Kemarin kan saya udah nyoba ngaplikasikan pestisida di tanaman saya. Ya. Hamanya sedikit berkurang, Pak. Oh bagus lah Bu. Rencananya mau diterusin lagi nggak Bu? Kalau rencana sih mau diterusin, Pak. Iya ya seperti itu Bu. Kalau penggunaan pestisida nabati itu harus sering diaplikasikan Bu, seperti yang saya kasih tahu waktu kita melakukan penyuluhan waktu itu Bu. Baik, Pak. Gimana orang-orang desanya Bu? Ngikutin apa nggak Bu? Ada yang ngikutin, ada yang enggak, Pak. Soalnya masih belum percaya. Iya ya Bu. Kayaknya Ibu jadi pelopornya ya Bu ya. Semoga kedepannya di desa itu banyak yang ngikutin pakai pestisida nabati ya Bu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama Bu.